Halo Sobat Teras Maluku, jumpa lagi bersama Beta Priska Birahi dalam Ngobrol bareng Teras Maluku, live dari Studio Teras Maluku di Sol Bali, Kota Ambon. Hari ini Beta kedatangan narasumber salah satu yang spesial karena mendekati hari spesial. Kayaknya semua hari itu spesial, cuman beberapa hari lagi ini merupakan hari yang spesial untuk bangsa Indonesia. Dan itu hari apa? Yaitu 1 Juni sebagai hari yang berkesan juga untuk bangsa Indonesia. Dan untuk tema kali ini, kita akan membahas mengenai refleksi hari lahir Pancasila yang ke-78, gotong royong membangun Maluku lewat kepemimpinan muda. Dan sudah hadir di studio bersama Beta, Bang Bisri Latukonsina atau yang akrab disapa Bang Boy, akan membicarakan banyak ngobrol mengenai apa saja yang sudah dilakukan pemuda Maluku dalam mengisi dan mengamankan nilai-nilai Pancasila. Dan sudah hadir langsung saja Bang Boy, apa kabar dulu ini? Malam ini hujan deras dan dingin, apa kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik. Oke, Bang Boy, kita langsung saja. 1 Juni nanti ini merupakan hari yang spesial dan Katung pengen tahu nih, masyarakat Maluku, sahabat-sahabat Teras Maluku juga pengen tahu sebenarnya dalam masa kepemimpinan Bang Boy, apa saja yang sudah dilakukan, khususnya pemuda Maluku dalam menjaga mengamankan nilai Pancasila. Silakan Bang Boy. Ya, sebagaimana momentum yang ada di depan kita ya, 1 Juni, hari kelahiran Pancasila ya, memang sejarah singkatnya ini adalah sebenarnya tanpa ada sebuah kesadaran kebangsaan yang dipersiapkan dalam BPU PKI, ya, yang saat itu digagas oleh para founding fathers untuk mempersiapkan kemerdekaan kita, maka bangsa ini tidak ada. Ya, bangsa ini ada karena upaya yang dilakukan oleh founding fathers dan kemudian pada sidang kedua Pak Soekarno menyampaikan pidatonya sebagai dalam bentuk pidato kelahiran Pancasila dengan melahirkan sila-sila yang formatnya sekarang kemudian kita kenal sebagai Pancasila, yang awalnya sila ketuhanan berada di sila kelima, kemudian disepakati secara bersama-sama, disusun kembali oleh 9 tokoh bangsa ya, yang salah satunya ada Pak Insinyur Soekarno dan beberapa tokoh bangsa lain. Kemudian lahirlah yang namanya Pancasila itu sendiri. Mengingat pentingnya nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri dalam rangka membangun semangat kebangsaan kita, dengan momentum kelahiran Pancasila yang setiap tahun dirayakan oleh bangsa kita, tentunya perayaan Pancasila ini tidak boleh kemudian kita abaikan dan kita biarkan lahir berjalan dengan dengan sepi-sepi saja ya. Sepi-sepi saja ya. ya. Kita tahu benar di tengah era keterbukaan informasi, digitalisasi, keterbukaan informasi yang seperti ini, tentunya paham-paham asing itu akan mudah masuk dan kemudian bisa menggerogoti semangat keindonesiaan kita. Dalam rangka itu maka pemuda Pancasila dalam kepemimpinan saya yang baru ya seumur jagung sebenarnya ya, belum 2 tahun saya memimpin organisasi ini, kami mencoba membuat lomba bertutur tentang Pancasila. Lomba bertutur tentang Pancasila, Lomba itu tingkat bertutur apa? Itu tingkat mahasiswa dan tingkat pelajar SMA ya. Ini sebenarnya dalam rangka mempancasilakan kembali teman-teman pemuda di Maluku, khususnya generasi muda, sehingga semangat dan nilai Pancasila itu selalu menjadi bagian daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita di masa depan tentunya akan ada tantangan-tantangan yang lebih besar lagi ya, khususnya menyangkut kebinekaan dan keindonesiaan kita ini ya. Untuk itu kami merasa penting untuk kemudian merefresh kembali, menyegarkan kembali, sehingga dan memberikan pencerahan. Yang kami harapkan adalah dengan ada momentum perayaan yang kami lakukan dalam bentuk lomba tutur Pancasila, itu nantinya menarik kembali minat kaum muda untuk mengenal dan bahkan menggali Pancasila itu sendiri, dan kemudian yang kami harapkan adalah mengamalkan sila-sila itu di dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Oke, tadi disebutkan juga bahwa masa
kepemimpinan Bang Boy ini baru sumur jagung. Bang Boy ini terpilih sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Maluku periode 2022-2027. Iya. 2022-2027 ya. Jadi belum genap 2 tahun pas. Nah, dalam perjalanan ini apa yang sebenarnya Bang Boy lihat ini perlu digenjot lagi nilai Pancasila atau mengembalikan Pancasila itu di kehidupan kita, anak muda Maluku khususnya. Apa yang makanya perlu digerakkan sampai membuat lomba tadi itu? Iya, jadi sebenarnya Beta ingin memflashback ya sedikit tentang keberadaan Pemuda Pancasila ya. Pemuda Pancasila ini adalah organisasi besar yang sudah cukup tua di Republik ini ya. Karena kita tahu benar organisasi ini didirikan oleh para pendiri Pemuda Pancasila di masa yang lalu itu dalam rangka menjadi benteng pertahanan negara, dalam hal ini waktu itu melawan PKI ya. Kemudian Pancasila ini didirikan untuk menyelamatkan anak bangsa dari paham-paham dan ideologi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang dilahirkan oleh Founding Fathers. Saya merasa tertantang untuk kemudian mengambil Pemuda Pancasila untuk didirikan di Maluku ya, setelah hampir 5 kali diberikan rekomendasi caretaker kepada orang lain dan tidak jalan. Semangat saya adalah bukan tentang menjadi ketuanya. Saya merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam era-era di mana saya tumbuh. Ada kerinduan ketika saya harus masuk kuliah dulu, kita ada P4 ya. Iya. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. PPKN. Enggak, P4 sebelum masuk universitas kita harus mengikuti P4 dan sekarang tuh nggak ada. Dan kita bisa lihat bahwa generasi di zaman saya saat itu ya dengan generasi zaman sekarang ini memang ada perbedaan-perbedaan, ada degradasi nilai yang luar biasa yang menurut Beta dan teman-teman ini harus kita kembalikan lagi. Nah, untuk itu sempat dalam diskusi saya dengan Pak Gubernur Maluku yang alhamdulillah waktu itu mensupport kegiatan proses musyawarah wilayah kami. Pak Gubernur sempat sampaikan, Boy, Pemuda Pancasila ini kan di luar sana ya, image-nya Pemuda Pancasila ini kan isinya seakan-akan isinya preman semua. Iya, kesannya seperti itu. Iya, harusnya tidak cocok Boy Pemuda Pancasila di Ambon sini. Nah, saya bilang Pak Gubernur mohon izin, di tangan orang yang tepat, harimau, singa, macan tutul itu bahkan jadi hewan peliharaan yang jinak di rumah. Ya, beliau agak ketawa sedikit. Beliau bilang, kamu berani mengambil langkah itu. Saya pikir bahwa Pak Gubernur, saya punya obsesi dari dulu. Sebuah perubahan itu harus berasal dari Maluku. Ya, kita ingin melakukan transformasi Pemuda Pancasila di luar Maluku dengan image yang agak negatif. Kami akan coba mentransformasikan ini berubah menjadi Pemuda Pancasila yang benar-benar Pancasilais. Makanya struktur saya itu alhamdulillah didukung oleh banyak sekali akademisi dari Universitas Patimura ya. Ada ya doktor lebih kurang 6, 7 sampai 8 orang di dalamnya, dan semangat kami adalah bagaimana keberadaan kami mampu memberikan influence, memberikan pengaruh, memberikan dampak baik terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri ya. Bahkan tahun lalu kami bekerja sama dengan Universitas Patimura, kami melakukan festival Beta Pancasila gitu. Beta Pancasila. Di Universitas Patimura dan melahirkan putra-putri Pancasila yang ya alhamdulillah saya pikir di tahun lalu ada momentum besar yang kami sinergikan dengan Universitas Patimura. Kali ini Pemuda Pancasila coba melakukan itu sendiri ya. Dengan harapan bahwa apapun, sekecil apapun yang kami lakukan, kami harapkan bahwa itu mempunyai dampak buat masyarakat Maluku, khususnya generasi muda. Mengenai perubahan dan ingin membawa Maluku salah satu agen yang merubah wajah atau kesan Pemuda Pancasila di luar sana. Dari pengalaman Bang Boy,
nilai-nilai apa yang dirasa itu mungkin lebih real lagi perlu ditingkatkan dari pemuda Pancasila di Maluku supaya impact-nya bisa lebih besar, menginfluence lagi lebih banyak? Apa yang kira-kira perlu jadi garis bawah selama beberapa tahun ke depan ini, masa kepemimpinan Bang Boy? Ya, sama dengan organisasi yang baru terbentuk ya di Provinsi Maluku, tentunya yang pertama saya lakukan adalah pembenahan dan infrastruktur organisasi saya ya. Nah, untuk itu saya mencoba merekrut orang-orang terbaik di seluruh kabupaten kota di seluruh Provinsi Maluku untuk kemudian menjadi pemimpin organisasi ini ya. Kami berpikir kepemimpinan ini adalah tentang keteladanan ya. Untuk itu beta mengkomunikasikan terkait dengan pemuda Pancasila, dan beta sangat bersyukur antusias daripada teman-teman pemuda yang rata-rata memimpin organisasi ini di kabupaten kota ya. Ini rata-rata adalah anggota DPRD kabupaten, sehingga beta sangat berharap bahwa dengan keberadaan mereka sebagai tokoh masyarakat di daerahnya, apalagi mereka adalah anggota DPRD, tentunya mereka bisa memberikan contoh dan keteladanan sehingga nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi bagian daripada seluruh program dan yang akan dibangun di kabupaten kota. Oke. Berarti boleh dibilang komposisi yang Bang Boy sudah lakukan selama di masa kepemimpinan ini adalah bisa menggambarkan pemuda Pancasila yang intelek, yang progresif dan dinamis, seperti itu. Ya, itu target saya. Saya ingin mengumpulkan anak-anak muda terbaik di Maluku, dan saya ingin memastikan bahwa mereka adalah insan Pancasilais, dan di masa depan saya punya mimpi. Mereka ini akan tumbuh besar bukan sekedar jadi anggota DPRD, tapi di masa depan mereka akan jadi masuk ke panggung-panggung eksekutif dan bisa menjadi kepala daerah. Dan yang saya impikan adalah di tangan mereka nilai-nilai Pancasila itu akan menjadi semakin mendarah daging di masyarakat dan rakyat yang mereka pimpin. Semoga amin, kita aminkan bersama supaya apa sih yang paling Bang Boy harapkan lebih yang realnya dari Maluku ini, pemuda Pancasila bakal ngapain? Beta ingin pemuda Pancasila ini diterima dulu oleh semua kalangan. Kami bersyukurnya dalam proses musyawarah wilayah yang kami lakukan, yang dihadiri oleh Ketua MPR RI ya, Pak Bambang Susatyo, kami mendapat kehormatan untuk memberikan gelar anggota kehormatan kepada Gubernur Maluku sebagai anggota kehormatan pemuda Pancasila Provinsi Maluku. Yang kedua, Pak Wakil Gubernur sebagai Ketua Majelis Pembina Organisasi. Ya, sebagai organisasi baru, tentunya ini adalah sebuah kebanggaan bagi beta sendiri, tetapi ini bukan tentang kebanggaan, tetapi menurut beta ini adalah tentang kesempatan mensosialisasi, menjadikan pemuda Pancasila ini menjadi bagian integral daripada pembangunan yang digalakan di daerah ini, dan khususnya karena gubernurnya adalah anggota pemuda Pancasila ya, wakil gubernurnya adalah anggota pemuda Pancasila, banyak tokoh-tokoh publik juga yang juga adalah anggota pemuda Pancasila ya. Beta berharap ke depan pemuda Pancasila bisa melakukan banyak hal dalam bentuk sinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka yang pertama mempancasilakan nilai-nilai ini ke masyarakat dan generasi muda. Yang kedua adalah menjadi bagian daripada pembangunan masyarakat Maluku yang seutuhnya. Ada kabar bahwa Bang Boy juga akan melangkah ke jenjang lebih tinggi di DPD RI. Apakah ini juga salah satu itu benar, dan kalau benar, apakah ini cara untuk memfasilitasi semua impian itu biar lebih real terjadi dari Maluku gitu? Iya, setiap anak muda tentunya wajib memiliki mimpi ya. Dengan semangat dan yang dimiliki oleh teman-teman yang membangun pemuda Pancasila ini bersama-sama, baik pengurus wilayahnya maupun majelis pimpinan cabang di seluruh Maluku, serta potensi dan sumber daya besar yang dimiliki oleh pemuda Pancasila, saya
diminta oleh teman-teman untuk menjadi representasi daripada kalangan muda untuk kemudian bisa berjuang di kursi DPD RI ya, senator ya. Karena saya rasa Maluku butuh sesuatu yang baru, yang tidak biasa saja, yang mungkin ada kejenuhan dari masyarakat terkait dengan tokoh-tokoh yang lama, dan sudah saatnya anak muda khususnya pemuda Pancasila ini mengambil posisi dan peran strategis di dalam perjuangan Maluku di pentas Senayan. Bang Boy punya pesan apa untuk masyarakat Maluku dan juga untuk pemuda Pancasila di Maluku? Ya, yang pertama ini tentunya momentum Hari Pancasila. Beta mengucapkan selamat Hari Lahir Pancasila kepada seluruh masyarakat Maluku. Marilah kita melihat momentum kelahiran Pancasila ini dan kemudian merefleksikan nilai semangat Founding Fathers untuk merajut kebersamaan kita, keindonesiaan kita ya. Sehingga di masa depan Pancasila ini bisa menjadi jembatan ya. Seandainya Pancasila ini kan bukan sekedar rumusan biasa, tetapi anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Mungkin dia tidak levelnya tidak setinggi kitab suci ya, tapi menurut saya dia telah menjembatani kitab suci dan kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indonesia ini. Pancasila ini adalah jembatan yang menjembatani keberagaman ini, menjembatani nilai-nilai yang ada di agama yang dianut di Indonesia, dan kemudian merangkum itu menjadi sebuah persaudaraan ya, sebuah persaudaraan, sebuah semangat, sebuah nation, sebuah semangat kebangsaan yang membuat Indonesia ini semakin indah dan semakin kuat karena Pancasila bisa merajut semuanya. Sama seperti kain tanimbar yang saya pakai ini. Ya, kira-kira begitu. Baik. Bapak Saudara, sahabat Teras Maluku, 1 Juni tinggal beberapa hari lagi. Dan seperti yang disampaikan oleh Bang Boy, Katong berharap nanti dari Maluku akan ada perubahan besar. Wajah pemuda Pancasila dan juga bagaimana orang muda Maluku itu dapat menggerakkan dan menjaga nilai-nilai Pancasila itu. Iya. Katong juga berharap harapan besar untuk langkah besar di kemudian hari ya. Kita berharap itu juga akan bawa perubahan dari Maluku dan untuk Indonesia. Terima kasih Bang Boy sudah hadir di sini. Dan kita akan jumpa lagi sahabat Teras Maluku di topik-topik selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya dan juga selamat pada 1 Juni nanti, selamat Hari Lahir Pancasila. Semoga Katong tetap menjaga nilai Pancasila seperti yang sudah dirumuskan para Founding Father sebelumnya. Beta Priska Birahi dari Studio Teras Maluku, selamat malam. Pancasila abadi.